Di era digital sekarang ini, masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalah media sosial, media online, dan semua orang bisa menjadi wartawan, citizen journalism, tanpa ada dewan redaksi. Oleh karena itu, setiap pembaca berita media sosial harus mampu untuk menjadi redaksi bagi dirinya sendiri, harus mampu menyaring berita mana yang baik, berita mana yang tidak baik, harus cek dan recheck mana yang benar dan mana yang hoax atau berita bohong. Oleh sebab itu, masyarakat sekarang ini butuh pegangan moral yang kuat, yaitu agama. Jadi sudah 2100 hilang ya. Oke, banyak sekali tentang mau diperiksa Bareskrim, Ustadz Haikal Hasan malah pulang kampung ke Arab Saudi, kampret pada kabur. Luar biasa. Andi Arief sindir Anies tak datang silaturahmi Bogor, jangan main aman. Lain kali nggak usah diundang, kagak punya prestasi. Oh, ada juga nih. Prabowo bikin surat wasiat (2) kalau terjadi apa-apa terhadap saya (wak depresi ya. Oke, luar biasa sobat era sekalian. Paling tidak hari ini kita tahu sudah ada 2906 ya. Entah kemudian kita nggak ngerti nanti apakah dia akan turun apa enggak. Jadi Kaskus Fufu Fafa ya. Begitu aja kalau kita mau lihatnya ya. Basa-basi gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita lanjutkan ya. Ini ada berita menarik ya. Soal akun Fufu Fafa, Fufu Fafa ya, yang bersih-bersih ya. Jadi konon katanya dia sudah bersih-bersih. Ada juga pernyataan dari Gibran ya ketika ditanya. Dan jawabannya persis bapaknya. Ditanya bagaimana tanggapannya dengan akun Fufu Fafa. Ya tanya yang punya kata dia. Tanya yang punya ya. Padahal asumsi yang nanya itu ya yang punya ya situ gitu ya. Tapi jawabannya adalah tanya yang punya ya. Jadi saudara sekalian, coba kita lihat ya bagaimana bersih-bersihnya akun Fufu Fafa ini. Banyak sudah di-spill orang tapi ya siapa yang ada kopinya ya dipelihara aja ya biar untuk menjadi bukti ya. Oke, coba kita lihat ya. Kita bacakan suara.com ya. Akun Kaskus Fufu Fafa mulai bersih-bersih, ketahuan hapus 2100 postingan. Panik ya. Oke, suara.com masih menjadi topik panas di media sosial. Akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga milik Gibran Rakabuming belum lama ini ketahuan menghapus 2100 postingan usai unggahan lawasnya yang mencemooh Prabowo dan beberapa tokoh politik menjadi viral. Awal kemunculannya akun Kaskus Fufu Fafa begitu mencuri perhatian dengan beberapa unggahannya. Di beberapa postingan akun ini nampak mengejek keluarga dan kesehatan Prabowo.
Tidak hanya itu, dalam beberapa postingan lainnya akun ini sempat menuliskan pesan rasis dan tidak pantas. Dugaan sementara mengenai pemilik akun Kaskus Fufu Fafa adalah Gibran Rakabuming. Pasalnya dalam salah satu postingannya akun ini terlihat mengaku jika dirinya adalah anak pertama Presiden Jokowi. Masih simpang siur dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Baru-baru ini netizen menemukan fakta mengejutkan. Netizen X @bospurwa menyebut bahwa akun Kaskus Fufu Fafa belum lama ini menghapus postingan di media sosial tersebut. Dari total 5.000 postingan, kini unggahan di akun tersebut hanya tersisa 2.906. Berdasarkan angka ini, akun tersebut dipercaya menghapus nyaris 2.100 postingan usai viral di X. Kalau nggak gerah, ngapa dihapusin dari 5.000-an post, dah hampir tinggal separuh. Ini kata King Purwa ya, Bos Purwa. Oke, viral di X, temuan akun @bospurwa mengenai akun Kaskus Fufu Fafa yang mulai bersih-bersih dan menghapus postingan ini, lalu menuai berbagai komentar dari netizen yang menyebut jika akun diduga milik Gibran Rakabuming ini mulai panik. Dah mulai panik dia, balas netizen. Wah kakak panik, percuma sih dihapusin, jejak digitalnya dah di screenshot. Wah kakak, komentar akun lainnya. Berapa duit itu nyuruh orang buat hapusin postingan sebanyak itu, nanya doang ini mah, ungkap netizen. Nanti yang tukang ngapusin bersaksi. Semangat deh Fufu Fafa, wah kakak, tulis akun lainnya. Ya Sobat Era sekalian, banyak sekali memang akun Fufu Fafa jadinya ya. Mulai hapus ribuan postingannya ya. Jadi Sobat Era sekalian, ya itulah sekali lancung ke ujian, bukan lancung ke ujian ini ya. Ini soal yang terkait dengan ini ya. Akun Fufu Fafa diduga mulai hapus ribuan postingan, warganet Buzzer Mulyono turun gunung ya. Ada beberapa yang dihapus ya. Kita nggak terlihat ya. Oke, suara.com, akun Kaskus Fufu Fafa dikabarkan mulai menghapus ya. Kemudian kurang lebih sama ya beritanya ya. Temuan itu ramai mulai biasa ya. Ini ada berita. Temuan itu langsung ramai menuai atensi warganet hingga berita ini dipublikasikan pada Selasa hari ini. Kata kunci Fufu Fafa masih menduduki daftar trending topik dengan diperbincangkan 116.000 kali. Warganet juga menuliskan beragam pendapat mengenai akun Fufu Fafa. Tak sedikit yang meyakini bahwa pemilik akun Kaskus ini sudah mulai panik dengan masalah yang ditimbulkan sendiri. Berapa duit tuh nyuruh orang buat hapusin postingan sebanyak itu, nanya doang ini mah, tanya warganet. Dihapusin padahal kemarin perasaan masih 4.000 postingan lebih, beber warganet. Kalau ketemu Pak Prabowo kira-kira salting gak dia, tanya warganet kepo. Buzzer Mulyono sudah turun gunung membantu akun Fufu Fafa itu Gibran. Mereka nyebut itu salah satu admin Cilipar. Jadi siap-siap aja bakalan ada yang jadi korban yang ngaku kalau dia lah Fufu Fafa, komentar warganet. Mungkin Om Gemoy mumet juga, bocah tengil yang dulu hina dirinya, mantan istri dan anak semata wayangnya sekarang harus jadi wakilnya 5 tahun ke depan. Mimpi buruk apa ini? Apa daya nasi udah jadi rengginang, celetuk warganet ya. Sementara itu Gibran Rakabuming selaku tertuduh belum memberikan klarifikasi apapun. Mantan wali kota Solo ini bahkan seolah menghilang dari media sosial dan sudah tidak terlihat lagi ya. Dan ada komentarnya ketika tanya pada pemiliknya katanya ya. Oke Sobat Era sekalian. Ya. Respon Gibran soal akun Kaskus Fufu Fafa yang disebut menyerang Prabowo. Coba kita bacakan ya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya perihal namanya yang dikait-kaitkan dengan pemilik akun Kaskus bernama Fufu Fafa. Belakangan ini akun Fufu Fafa ramai
menjadi perbincangan di media sosial khususnya di X Twitter. Hal itu dipicu lantaran akun tersebut kerap menyerang Prabowo Subianto dan keluarganya. Saat dilontari pertanyaan oleh wartawan terkait akun Kaskus Fufu Fafa itu, Gibran hanya menjawab singkat. Ia meminta pada media untuk bertanya pada pemilik akun tersebut. Ya, tanya yang punya akun, ucap Gibran saat ditemui seusai belusukan di Kampung Mutihan, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Lawean, Solo, Jawa Tengah. Sebagai informasi, cuitan Fafa Fufu Fafa kan dibalik ya. Fufu Fafa yang menyerang Prabowo dan keluarganya ditemukan sejak sebelum pemilu 2014 hingga 2019. Pada masa itu Prabowo merupakan rival utama ayah Gibran, Joko Widodo atau Jokowi saat pemilihan presiden 2014 hingga 2019. Seorang warga net X bahkan mengumpulkan sejumlah jejak digital Fufu Fafa yang diduga milik Gibran. Kumpulan jejak digital Gibran di Kaskus dengan username Raka Genarli dan Fufu Fafa, tulis akun @joandreko tersebut. Ya. Dalam utasnya warganet tersebut membagikan sejumlah tangkapan layar unggahan akun Fufafa, di antaranya ketika mengomentari sebuah artikel berjudul "Guru Ngaji ini melecehkan 20 gadis". Akun Fufafa tersebut kemudian memberi komentar pasti pendukung Prabowo. Kemudian terdapat tangkapan layar dari unggahan berjudul "Prabowo tak pernah ambil uang pensiun dari TNI sejak 1998". Pemilik akun Fufafa tersebut kemudian berkomentar ternyata pecatan dapat pensiun juga. Seorang pengguna Kaskus membagikan artikel berjudul "Mata Najwa Rahasia Keluarga Jokowi. Jokowi ternyata tak pernah ucapkan I love you". Dalam komentarnya Fufafa menuliskan tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi nggak all out mendukung. Ya saudara sekalian, karena posisinya hari ini menang ya, maka barangkali ya entahlah ya. Jangan-jangan kita yang komentar yang malah nanti disikat. Sementara mereka yang betul-betul berbuat bebas-bebas saja. Ini menjadi menarik juga ya untuk kita lihat ke depan ya. Tanya yang punya katanya ya. Padahal yang punya kita nggak tahu ya. Kecuali yang kita tahu adalah yang punya ya dianya. Coba kita baca komentar Sobat RH sekalian ya. Malam nanti saya di iNews bicara mengenai ada Rocky juga bicara soal private jet ya. Oke. Assalamualaikum Om Refli, awali dengan bismillah dan jangan lupa seruput kopi hangatnya. Oh, luar biasa ya, bismillahirrahmanirrahim. Fufu Fafa bikin jenderal berang. Assalamualaikum, hadir nyimak kembali. Fufu Fafa bingung. Sudahlah Sul, daripada dilaknat mending mundur terhormat dah. Ortulu udah gak punya power bro. Baru ini dihapus karena kemarin lupa password. Luar biasa ya. Katanya lupa password tapi sekarang bisa ngapus ya. Apa benar Bang RH pecinta kopi hitam tanpa gula? Kalau pencinta sih enggak, biasa aja ya. Tapi kalau minum kopi ya tanpa gula ya. Fufu Fafa percuma diampus. Si Fufu Fafa pencinta food pork. Oke. Bang Refli buang-buang energi dan pikiran. Prabowo gak bakalan dengerin karena anggap Gibran Jokowi telah berjasa ke dia. Loh. Jadi saudara sekalian, salah benar, salah betul ya. Kalau kemudian kalau kita mengangkat Fufu Fafa ini biar Prabowo panas, enggak. Ini hanya sebagai sebuah fenomena ya yang menunjukkan betapa kita dipimpin oleh orang yang belum dewasa. Ketika dia komentar-komentar seperti ini, kan usianya kan sebenarnya bukan anak kecil lagi. Tapi kedewasannya gak ada. Sehingga yang terjadi adalah dia menyerang hal-hal yang sifatnya pribadi yang seharusnya adu argumen bukan adu sentimen. Nah, kata Rocky ya, kalau Anda tidak bisa adu argumen, biasanya Anda mengeluarkan sentimen. Itu yang jadi persoalan. Nah karena itu kita kemukakan kepada rakyat Indonesia ini loh. Ya, wapres yang kalian pilih itu begini ini. Nggak ada kaitannya sama Prabowo mau dengar mau kagak itu it is not my business. Tapi kita memberitahukan kepada rakyat Indonesia. Dan yang begini ini
kalau memang mau ditindaklanjuti bukan tidak mungkin ada upaya untuk impeachment. Ya, tapi kan kita berharap pada DPR yang bermasalah juga ya kita ya ampun ya kan. Soal ijazah palsu Jokowi saja dugaan ya itu saja tidak pernah diklarifikasi oleh DPR. Bahkan membiarkan warga negara dipenjara gara-gara ijazah palsu itu. Padahal kalau diklarifikasi case close ya kan. Apakah Bambang Tri melakukan fitnah atau tidak. Dan tidak bisa juga dibilang fitnah ketika dia membuat buku didasarkan hasil investigasi kan begitu. Dan untuk itu dia menyebarkan ketakutan dengan menangkap Bambang Tri, Gus Dur dan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Gila kan? Lebih berat daripada seorang koruptor yang merugikan uang negara. Ya, Edi Prabowo, Juliari Batubara yang sekarang sudah bebas jangan-jangan. Bayangkan korupsi di tengah pandemi, ya jumlahnya miliaran, kemudian dengan santainya bebas sudah sekarang. Kan enak betul kan? Fufu Fafa sudah beredar, nggak mungkin bisa dihapus. Netizen sudah mengcopy, udah di screenshot, sudah disimpan baik-baik oleh netizen. Gibran, keluarga berdebah, oke jangan begitu ya. Percuma, sudah banyak yang punya buktinya. Buzzer lobby webmaster admin biar bisa login. Kalau kata Kaskuser panic mode on ya. Berarti benar kalau itu akun dia. Fufu Fafa masukin ke kandang. Jadi coba kita lihat ya. Jadi Kaskus Fufu Fafa ya. Jadi Kaskus Fufu Fafa. Kemarin kita bisa ini Fufu Fafa ya. Jadi postnya tinggal 2.906 ya. Ya. Oh, jadi orang bisa lihat ya. Perekam wanita di kamar ganti baju mall kerap ceramah agama di medsos. Pak, dia pasti alumni 212 ya kan. Oh, luar biasa ya. Joko Gret dan Mandala Nusa usulan nama ibu kota baru Indonesia menurut warganet. Joko Gret dan Mandala Nusa usulan nama ibu kota baru Indonesia menurut warganet. Wowoland City of Kampret. Dia bilang Wowoland City of Kampret. Kemudian dugaan tim mawar di balik kerusuhan 22 Mei, Prabowo Sandi ngaku nggak kenal, kasihan lo wo ya kan. Kemudian kesaksian Tajudin yang disuruh Kiflan tembak Luhut Wiranto BG Goris, mampus lo wo. Luar biasa. Disorot ke ibu negara oleh pendukung di atas panggung. Titik Soeharto presidennya. Jomblo ngenes. Masih banyak juga tapi ya orang udah screenshot ya. Boleh juga di di yang dilihat-lihat ya. Tinggal 2.906 kemarin katanya postingannya 5.000 ya. Jadi sudah 2.100 hilang ya. Oke. Banyak sekali tentang mau diperiksa Bareskrim, Ustadz Haikal Hasan malah pulang kampung ke Arab Saudi, kampret pada kabur. Luar biasa. Andi Arief sindir Anies tak datang silaturahmi Bogor, jangan main aman. Lain kali nggak usah diundang, kagak punya prestasi. Oh ada juga nih. Prabowo bikin surat wasiat, 2, kalau terjadi apa-apa terhadap saya, wak depresi ya. Oke, luar biasa sobat era sekalian. Paling tidak hari ini kita tahu sudah ada 2.906 ya. Entah kemudian kita nggak ngerti nanti apakah dia akan turun apa enggak. Jadi Kaskus Fufu Fafa ya. Begitu aja kalau kita mau lihatnya ya. Oke sobat era sekalian. Itu ya. Justru kalau Fufu Fafa bersih-bersih bukannya malah ketahuan ya, malah semakin meyakinkan. Iyalah, tapi kan kalau dalam konteks begini kan maju kena, mundur kena. Dia akan mengatakan begini loh, yang bersih-bersih itu bukan kami, yang punyanya. Dia takut juga gitu kan. Bodoh aja kan, paham gak ya? Karena kan bagaimanapun menghina Prabowo kan bisa dianggap delik gitu. Jadi dia saya kira akan bilang begitu ya.
Kemudian ragu aku kalau bangsa ini dipimpin Prabowo Gibran mungkin akan lebih otoriter. We don't know exactly ya. Kemudian sudah nggak mungkin Gibran mungkir atau berkilah jika jadi diadili kelak karena satu bukti sudah kelihatan sudah menghapus akun Kaskusnya Fufu Fafa karena panik ya. Ya saudara sekalian, itu saja. Nanti kita akan bahas ya bagaimana postingan Dr. Tifa buat Prabowo ya. Dan sebentar lagi kita mau jalan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.